Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada negara untuk dikelola oleh BUMN. Bertempat di gedung utama Kejaksaan Agung RI Kamis pagi menyerahkan perkebunan kelapa sawit seluas 216.967,75 hektar yang terdiri dari 109 perusahaan hasil penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada negara untuk dikelola oleh PT Agrinas Palma Persero. Acara ini dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kabar Eskrim Mabes Polri Komjen Wahyu Widada, serta instansi terkait. Jampitsus sekaligus Ketua Pelaksana Satgas PKH Febri Adriansyah menjelaskan bahwa kawasan hutan tersebut milik negara dan bukan kawasan yang dimiliki kelompok tertentu. Kedepan kawasan ini akan dikembalikan fungsinya atau dikelola sebagai perkebunan sawit yang dikelola PT Agrinas Palma Persero. Di garis bawah ini, ada kawasan hutan yang dikuasai oleh para pihak secara ilegal atau tanpa izin. Paham ya? Nah ini karena negara yang punya, maka negara harus mengembalikan ini. Yang tanpa izin ini. Maka timbullah ya Perpres 5 2025 bahwa kawasan hutan harus dikembalikan. Patokannya apa? Patokannya. Anda masih menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Yasinta di studio NTMC Polri. Ya, Brigadir Yasinta, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya, baik, terima kasih rekan David di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita menuju ke kawasan 57.600 rest area Karawang, Jawa Barat. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda, situasi lalu lintas di sana saat ini terpantau kondusif lancar baik dari Cikampek yang akan menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal demi keselamatan bersama. Dan kami himbau untuk tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dalam kondisi darurat saja. Untuk selanjutnya mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Jomin Cikampek, Jawa Barat. Bisa kita saksikan bersama saat ini di CCTV kami situasi arus lalu lintas di sana terpantau kondusif lancar baik dari Cirebon yang akan menuju Cikampek maupun dari Karawang yang akan menuju ke arah Cirebon. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini apabila Anda ingin berpindah lajur pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Kemudian untuk selanjutnya mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Bisa kita lihat bersama saat ini situasi arus lalu lintas di sana terpantau cukup lengang baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju Jakarta begitupun arah sebaliknya. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap antisipasi banyaknya aktivitas warga yang akan menyeberang jalan ke Pasar Induk Brebes dan juga keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda saat ini situasi lalu lintas di sana di kedua arahnya terpantau kondusif lancar baik dari Bandung yang akan menuju Garut atau Tasik maupun arah sebaliknya.
Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar memastikan kondisi fisik Anda dan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, pastikan bahan bakar serta etol tercukupi, tidak berhenti di bahu jalan, dan jika Anda merasa lelah atau mengantuk, dapat beristirahat sejenak pada rest area terdekat yang telah tersedia. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Mudik aman, keluarga nyaman. Dan untuk informasi selengkapnya, demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan David. Terima kasih Brigadir Yasinta atas laporannya. Salam presisi.